Assalamualaikum guys, hai apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih alur cerita dari film horor Indo yang berjudul Taring. Nah, uniknya film ini tuh adalah film horor terakhir yang dibintangi sama almarhum Vanessa Angel guys. So, seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang menaruh sesajen di bawah pohon besar. Mereka pun segera pergi dari tempat itu karena takut dengan penghuni pohon tersebut. Yang lalu terlihat seorang bocil yang bermain di hutan dekat pohon besar yang angker tadi. Dan gak lama kemudian dia ditarik oleh sosok misterius dan akhirnya menghilang. Terus kita bakal dibawa ke sebuah pesta yang banyak terjadi adegan kemaksiatan di sana. Dan kita skip aja ya guys bagian ini. Di pesta itu sendiri tampak seorang pria bernama Ian. Ian bekerja sebagai seorang fotografer dan dia juga membawa adiknya yang bernama Ingrid yang juga seorang fotografer. Tapi dia masih junior gitu guys. Di pesta tersebut, Ian bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Farah. Tapi hubungan mereka baik-baik aja guys, nggak kayak hubungan mantan pada umumnya. Di pesta itu sendiri, Ian ternyata diundang oleh si bos muda, yaitu Alex. Alex ingin melakukan pemotretan dengan model-model untuk pemotretannya yang udah ada di pesta tersebut. Tapi uniknya, Alex ini punya konsep yang gak biasa. Dia ingin pemotretan dilakukan di tengah hutan yang masih perawan. Dilatari hutan yang masih perawan. Keesokan harinya terlihat Farah yang sedang menjenguk ibunya. Di sana juga ada Vanessa, adiknya Farah. Ibunya Farah dan Vanessa ini menderita penyakit jiwa dan Vanessa bilang kalau ibunya perlu mendapat perawatan khusus. Tapi keluarga mereka nggak punya uang guys untuk membayar perawatan tersebut. Dan di sini Farah bilang kalau dia habis dapat job pemotretan di tengah hutan. Dan bayarannya lumayan gede, jadi cukup buat ngebayar biaya perawatan ibunya. Mendengar hal tersebut, ibunya Farah yang awalnya gila tiba-tiba jadi waras dan melarang Farah untuk pergi. Tapi setelah itu ibunya Farah balik lagi jadi orang gila. Farah, jangan pergi nak, jangan pergi. Amar bilang apa? Singkat cerita, tim pemotretan pun berangkat. Di dalam pesawat, salah satu kru pemotretan yang bernama Cici membaca majalah yang isinya adalah kematian misterius di hutan Werenggeni, hutan yang bakal mereka datangi. Yang lalu, nggak lama setelah itu, mereka pun tiba di bandara dekat hutan Werenggeni. Terlihat ada seorang dukun yang sedang mengusir roh-roh jahat. Si Alex sendiri dilarang masuk oleh kepala desa setempat. Kepala desa bilang bahwa nggak ada siapapun yang boleh masuk ke hutan ini. Jadi kalau kepingin selamat, si Alex ini dan juga rombongan harus pergi dari tempat itu. Tapi karena udah bayar mahal, Alex tetap ngotot pergi ke dalam hutan. Di dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan segerombolan warga yang lari menjauhi hutan. Dan gak lama kemudian mereka pun tiba di lokasi. Lokasinya sendiri adalah perkampungan buatan yang awalnya dipakai para ilmuwan untuk penelitian di hutan itu. Tapi setelah mereka menghilang secara misterius, perkampungan itu pun ditinggalkan. Yang lalu si Alex ini menyewa perkampungan itu guys. Malam harinya mereka pun menyalakan api unggun. Di saat semuanya udah pergi tidur, salah satu dari kru pemotretan yang bernama Ahmed menawarkan diri untuk berjaga. Saat berjaga ini Ahmed melihat ada makhluk yang aneh di balik rimbunnya daun-daun. Nah si Ahmed ini mengikuti makhluk itu ya ke dalam hutan.
Dan mungkin ini adalah keputusan yang bodoh, karena setelahnya Ahmed menemukan sosok makhluk mistis dan makhluk itu menyerang Ahmed. Dan Ahmed pun menjadi santapan makhluk mistis tersebut. Keesokan harinya, si Alex terlihat marah-marah karena Ahmed yang hilang tiba-tiba dan dia mengancam bakal memotong honor pemotretan kalau pemotretan hari ini gagal. Tapi Ian memastikan bahwa pemotretan bisa lanjut tanpa ada halangan. Singkat cerita, mereka pun menuju lokasi pemotretan di tengah hutan. Di sana ada sebuah danau dan mereka pun memulai pemotretan. Yang setelah itu karena hari udah mulai malam, mereka kembali ke pondok dan berencana pulang keesokan harinya. Di tengah perjalanan kembali ke pondok, jimat miliknya Cici terjatuh dan dia nggak menyadari hal tersebut. Saat malam hari, Ingrid, adiknya Ian, tiba-tiba mendengar suara misterius di tengah hutan. Dia mengira bahwa itu adalah Ahmed yang udah hilang sejak tadi pagi. Lalu dia pun masuk ke dalam hutan dan mengikuti suara tersebut. Si Gabriela dan Wiwit yang menjadi model dalam pemotretan melihat hal tersebut juga dan mengikuti Ingrid. Sedangkan di sisi lain, bos Alex yang sedang mencari sinyal tiba-tiba dikagetkan sama Cici. Cici minta tolong buat difotoin di dekat pohon. Dan saat itu juga Cici melihat sosok makhluk misterius. Dia pun lari dari tempat itu meninggalkan Alex. Sedangkan Ingrid mulai mendapat teror dari makhluk mistis itu juga. Tapi beruntungnya makhluk itu kabur karena Ingrid memakai jimat miliknya Cici yang dia temukan terjatuh di dalam hutan. Ian juga melihat ada yang aneh dengan hasil pemotretan. Dia melihat ada satu sosok yang ada di balik pohon, yang mana nggak lama kemudian dia mendengar jeritannya Farah dan bertemu dengan Farah. Farah bilang kalau dia habis diteror oleh makhluk mistis, sedangkan Cici mulai diburu oleh makhluk mistis itu juga dan akhirnya menjadi santapannya. Alex yang melihat Cici menjadi santapan makhluk mistis lalu kabur dan dia bertemu dengan Ingrid. Dan si Alex ini merebut jimatnya Cici dari Ingrid setelah dia tahu kalau jimat tersebut mampu mengusir hantu. Setelah itu Alex pun balik ke pondok dan bermaksud untuk pergi seorang diri meninggalkan teman-temannya. Sedangkan di sisi lain terlihat Gabriela dan Wiwit yang ada di tengah hutan mulai diteror sama makhluk mistis. Yang awalnya Wiwit jadi santapan makhluk itu dan akhirnya si Gabriela juga jadi santapan setelah melalui drama kejar-kejaran. Alex yang berusaha kabur seorang diri tiba-tiba dicegat sama makhluk mistis. Alex pun berniat menggunakan jimatnya Cici untuk mengusir makhluk itu. Tapi sayangnya jimatnya Cici ini nggak fungsi guys. Akhirnya Alex pun menjadi santapan makhluk mistis itu. Sedangkan Ian, Farah, dan juga Ingrid akhirnya mampu kembali ke pondok dan mereka pun bertemu. Mereka pun menemukan bahwa makhluk mistis itu punya kelemahan terhadap cahaya dan mereka bermaksud untuk pergi saat pagi tiba. Tapi ternyata genset di pondok mereka kehabisan solar, yang alhasil makhluk itu pun berusaha menyerang mereka di sana. Saat mencoba kabur, Ian terpisah dari Farah dan juga Ingrid. Yang kemudian makhluk mistis itu berusaha mencelakai Farah dan Ingrid. Yang lalu Ian datang dan merelakan dirinya menjadi umpan agar Farah dan Ingrid bisa kabur. Farah dan Ingrid pun kabur dan berhasil menemukan mobil yang Alex bawa. Tentunya bersama Alex yang udah nggak bernyawa. Farah dan Ingrid pun kembali nih ke pondok untuk menyelamatkan Ian. Tapi setibanya di sana, Farah langsung mengisi solar genset dan menyalakan lampu-lampu di pondok tersebut. Namun sayangnya saat mereka masuk ke dalam hutan untuk mencari Ian, Farah dan Ingrid ini terpisah. Alhasil di sini si Ingrid yang berhasil menemukan Ian. Tapi sayangnya Ian ini udah dalam keadaan gak bernyawa.
Ingrid pun setelah itu menjadi korban selanjutnya nih. Sedangkan Farah yang mendengar teriakannya Ingrid datang terlambat karena Ingrid udah jadi santapan. Farah pun kembali ke pondok dan tentu aja si makhluk mistis itu mengikuti Farah. Setelah melalui perjuangan yang berat, si Farah ini akhirnya mampu mengalahkan si makhluk mistis. Dia menyiramkan bensin dan membakar makhluk itu, yang secara bersamaan pagi pun tiba dan si Farah ini pergi dari pondok. Dan dia menjadi satu-satunya yang selamat. Saat udah di Jakarta, terlihat Farah yang kini telah merawat ibunya. Tapi saat dia pergi tidur dan mematikan lampu, dia mendengar suara yang gak asing baginya. Dan saat lampu dinyalakan, makhluk mistis udah ada di atas tubuhnya. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Taring. Nah, ternyata si Vanessa Angel munculnya cuma satu scene aja ya guys di awal film. Setelah itu nggak ada sama sekali. Dan untuk pembahasan film ini sendiri sih, kalau menurut aku ya, film ini agak sedikit absurd aja gitu. Ya, kenapa mereka itu mengikuti makhluk mistis tersebut gitu loh ke dalam hutan. Kan udah tahu itu berbahaya. Tapi ya gitulah film horor. Mungkin ada beberapa hal yang emang absurd. So mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.